Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung guys, kita belajar lanjutan killer setup the series ya. Cari posisi yang enak, kita fokus belajarnya. Seri kali ini kita akan belajar QMM ya guys ya, Quasimodo Manipulation. Nah, apa itu QMM? Kita belajar pengertiannya dulu ya. QMM terjadi ketika setup QM sebelumnya gagal dan membuat area base pada entry point setup QM sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah belajar Quasimodo, nanti pasti akan nyambung ketika belajar QMM ini, ya. Lalu yang kedua, QMM bisa digunakan untuk counter entry guys, ketika setup QM sebelumnya gagal. Jadi bagi teman-teman yang suka setup QM, misalkan gagal nih, nah itu ada kesempatan untuk counter attack gitu. Tapi tidak semua setup QMM kita boleh entry. Kita harus cek dulu ya, konfirmasi di HTF dan entry point-nya, apakah ada zone SND. Jadi kayak gitu ya guys ya. Oke, langsung kita bahas ilustrasinya ya guys ya. Ini sel setup dulu ya. Nah, jika teman-teman ada grafik seperti ini, ya ada chart seperti ini. Nah, teman-teman pasti sudah langsung menemukan ya over under patternnya ya. Pada chart ini kita sudah bisa langsung menentukan ya guys ya. Ada low, high, lower low, dan higher high. Nah, di sini sudah ada gambaran. Ini kita ada setup Quasimodo ya. Dari setup Quasimodo ini kita bisa menentukan ya entry point-nya ya, QML-nya di bahu sebelah kiri ya. Lalu kita bisa marking ya seperti biasa. Nah, jika Quasimodo ini berjalan dengan normal, maka dia harusnya seperti ini guys. Nah, ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya Quasimodo itu bagaimana. Ini secara normalnya kayak gitu. Akan tetapi ya, jika ternyata kondisinya seperti ini, berarti kena SL ya guys ya. Jadi teman-teman bisa evaluasi kenapa kok bisa gagal Quasimodo sebelumnya. Apakah konfirmasinya kurang bagus atau tidak. Nah kayak gitu ya. Nah jika keadaannya seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Teman-teman harus pastikan ada dua ini guys, syarat ini. Nah, ini adalah kunci untuk setup QMM ya. Jadi yang pertama adalah lower low-nya itu, kepalanya itu harus di break guys ya. Itu untuk memunculkan indikasi gitu. Lalu yang kedua, coba cek, lihat ada nggak area base ya SND pada entry point QML-nya. Nah, jika ada, maka ini complete setup QMM. Jadi nanti akan seperti ini guys hasilnya. Jadi seperti itu ya. Jangan lupa kunci QMM itu ada pada dua ini. Kayak gitu ya. Untuk SLTP ya, SL-nya kita bisa letakkan di atas SND guys. Jika masih ada shadow ya, bisa diletakkan di atas shadow yang di SND itu ya. Lalu untuk TP-nya kita harus look to the left ya, bisa TP bertahap. Cari level swing atau SND yang berada di sebelah kiri ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang langsung masuk ke buy setup ya guys ya. Jadi sama aja, tinggal dibalik. Nah, di sini ada chart ya. Kita bisa lihat di situ ada high, low, higher high, dan lower low. Nah, dari chart ini kita sudah bisa menarik apa namanya QML-nya ya, entry point-nya. Nah, seperti ini. Lalu secara normal QM ini akan berjalan seperti ini seharusnya. Tapi jika ternyata setup QM ini gagal dan jadinya malah seperti ini, nah kita bisa cek apakah ini menjadi QMM gitu. Pastikan dua syarat utama ya guys ya, dua kunci utama setup QMM. Yang pertama, kepala QM sebelumnya harus di break ya, clear break gitu ya, break yang jelas. Lalu cek apakah di entry point-nya ada base SND.
jangan lupa untuk cek konfirmasinya di higher time frame ya. Nanti di slide berikutnya pada real chart ya, nanti kita contohkan lihat konfirmasinya di HTF itu bagaimana ya. Oke, jadi ketika kunci ini sudah terpenuhi, maka hasilnya akan seperti ini guys ya. Jadi jangan lupa teman-teman jika menggunakan killer setup, pastikan teman-teman SOP-nya itu terpenuhi semua ya. Nah, untuk SL-nya bisa di bawah SND, lalu take profit-nya bisa look to the left ya, cari level swing atau SND di sebelah kiri ya. Boleh bertahap juga ya. Oke. Coba perhatikan contoh berikut ya guys ya, dengan seksama. Di sini kita ada GBP USD. Nah, di sini chart ini kita sudah bisa menentukan ya. Di situ ada low, high, lower low dan higher high. Ya, di sini ada setup QM. Nah, kita sudah markingkan ya di bahu kiri itu adalah QML-nya, entry point-nya. Teman-teman juga bisa ubah ke line chart jadi seperti ini. Nah, di sini kelihatan jelas ya strukturnya gitu loh. Sekarang kembali ke candlestick ya guys ya. Nah, untuk berjalan dengan normal ya, setup QM harusnya dia akan mengambil entry point lalu terbang guys. Seperti ini ya. Jadi itu jika berjalan dengan normal ya. Tapi jika hasilnya malah seperti ini, nah kita harus cek guys ya, apakah ini akan menjadi setup QMM ya. Kita harus cek dua kunci yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Lalu nanti kita harus cek juga konfirmasinya gitu. Sekarang kita cek guys dua kunci syarat QMM. Nah, di sini lower low sudah di break dan clear ya, kepalanya sudah di break. Lalu di entry point-nya ada base SND. Nah, ya, jadi sekarang kita tinggal cek konfirmasinya di HTF. Nah, coba perhatikan ini guys. Di time frame yang lebih besar, kita ketemu di H4 guys ya. Di area yang kita marking itu di entry point-nya, di situ ada bearish engulfing. Nah, ini konfirmasinya guys ya. Jadi tidak perlu ditunggu, cukup dicek di time frame yang lebih besar. Nah, konfirmasi bearish engulfing ini ya, lihat entry point-nya berada pada body. Nah, ini bagus guys untuk dijadikan konfirmasi ya. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk mengambil setup QMM ini gitu ya. Jadi setelah semuanya terpenuhi, maka setup akan berjalan dengan sangat luar biasa seperti ini guys. Nah, luar biasa ya guys ya. Entry point-nya tertrigger. Jadi seperti itu ya. Killer setup untuk menggunakannya kita harus tahu SOP-nya, tahu konfirmasinya. Jadi seperti itu ya. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya ya guys ya, supaya kita lebih clear ya. Di sini kita ada contoh indeks Dow Jones guys ya. Di sini kita sudah bisa melihat ya, ada over under pattern. Di situ ada high, low, higher high dan lower low ya. Kita juga sudah marking ya guys ya, entry point-nya di bahu kiri ya. Nah, untuk setup QM seperti ini, harusnya jika berjalan normal, dia akan mengambil entry point di bahu kiri, kemudian dia akan turun ya guys ya. Jadi seperti itu ya. Tapi jika gagal, maka teman-teman harus evaluasi apakah konfirmasinya memang benar bagus atau bagaimana ya. Tapi tetap ini chart pattern Quasimodo gitu loh ya. Nah, jika ternyata kondisinya malah seperti ini, maka kita harus cek ya, apakah menjadi setup QMM gitu. Setelah kita cek, ternyata kepalanya ya itu di break dengan clear ya. Lalu di entry point-nya ternyata ada base SND.
Di situ ada rally base rally. Nah, ini dua kunci setup QMM. Sekarang tinggal kita cek konfirmasinya di HTF. Nah, ini guys, di HTF-nya ya, di area yang sudah kita marking itu, di situ terlihat ya, ada bullish engulfing. Dan entry point-nya berada pada body engulfing. Nah, ini komplit guys setupnya ya. Dua kunci sudah terpenuhi, lalu kita cek di time frame yang besar, konfirmasinya bagus ya. Maka kita bisa pending order ya di sini, buy limit gitu misalkan. Atau teman-teman kalau mau nunggu sampai harga menyentuh entry point ya nggak apa-apa gitu ya. Jika sudah menyentuh entry point, maka setupnya akan berjalan dengan baik dan entry point-nya tertrigger. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi ingat ya, SOP dan konfirmasi. Nah, coba perhatikan ini guys. Ini sangat penting menurut saya ya. Jadi gini, katakanlah ini kita tidak tahu mengenai setup ya guys ya. Kita mengandalkan struktur market misalkan ya. Nah, di situ kita lihat bahwa higher high itu swing high kan sudah di break. Artinya kan kita ada indikasi naik ya. Jadi ini trennya masih bisa naik gitu loh. Nah, kemudian harga yang sedang berjalan sekarang itu kan mengalami penurunan nih. Nah, kita tandai demand-demand areanya ya untuk lanjut naik. Nah, pertanyaannya di demand mana sih kita mau entry? Coba perhatikan ini ya. Ini ada demand yang pertama. Lalu ada lagi demand yang kedua di bawahnya. Ya. Kemudian demand yang ketiga di bawahnya lagi. Ya. Lalu yang terakhir ada demand yang keempat. Ya, nanti ada bentuk seperti order block guys. Ya, nanti ya kalau ada kesempatan kita bahas order block. Nah, dari 4 demand ini, pertanyaan besarnya adalah di zone mana guys kita harus entry supaya kita nggak floating minus banyak-banyak gitu loh. Kita harus bisa ya, trader harus bisa menentukan entry point di mana. Nah, gitu ya. Itu pertanyaan besarnya. Nah, ternyata guys, di zone demand yang ketiga. Nah, ini artinya apa? Di zone yang ketiga ini itu ada setup guys. Nah, setupnya itu berupa QMM. Nah, pertanyaan satu lagi. Apakah kita perlu belajar mengenal macam-macam killer setup? Nah, ini teman-teman bisa jawab sendiri nanti ya. Jadi, apakah kita perlu untuk tahu killer setup ya? Nah, di video-video saya yang kumpulan analisa dan entry di playlist itu, saya selalu analisa top down ya. Nah, ketika ada killer setup, keyakinan saya bertambah. Nah, itu. Jadi, inilah benang merahnya ya. Oke, teman-teman bisa jawab sendiri nantinya ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman juga perhatikan di contoh yang sebelumnya tadi loh guys, yang GBP USD ya. Di area supply mana kita harus entry? Teman-teman nanti boleh balik lagi ke slide sebelumnya ya, yang contoh GBP USD tadi ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di zone supply mana ya kita harus entry sell-nya. Ya, di situ juga ada zone order block. Kita juga harus tahu kapan menggunakan zone order block tersebut ya. Oke, next ya. Jika ada kesempatan kita bahas order block ya. Yang setuju spill di komen ya guys ya. Oke, jadi ini kesimpulan yang sangat sederhana guys dari channel ini ya. Berawal dari video-video yang paling awal itu sampai video yang ini. Jika teman-teman mau entry ya, kumpulkan data. Itu wajib ya. Kita harus bisa analisa multi time frame ya, dari higher time frame ke lower time frame ya. Lalu analisa dengan rasional ya guys ya. Jangan dengan emosi, perasaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus berpikir dengan rasional. Oke. Kemudian cari pendukung. Bisa seperti trendline ya guys ya, sebagai confluence dan lain-lain ya. Jika kita mencari pendukung itu malah lebih bagus ya untuk menguatkan analisa kita.
Nah, ketiga hal ini guys, itu dalam rangkaian top down analysis ya. Kita perlu guys top down analysis supaya apa? Supaya kita tidak terkecoh oleh market gitu. Ketika kita sedang analisa top down ya guys ya, kemudian ada killer setup. Nah, ini guys, ini adalah bonus bagi kita. Kita lebih tambah yakin, tambah pede untuk entry di entry point sesuai analisa kita guys. Gitu ya. Jadi ini kegunaan kita mengenal macam-macam killer setup. Killer setup tanpa top down analisis terlebih dahulu itu masih beresiko guys. Tapi ketika kita top down analisis dulu baru menemukan killer setup, itu akan jauh lebih minim resikonya. Akhirnya sampailah kita kepada saat yang berbahagia ya guys ya. Kita sudah bahas killer setup Fantastic Five ya, by Kak Nora Karim ya, mulai dari SNRC1, SNRC2, QMR, QMC, dan sekarang QMM ya. Jadi teman-teman boleh pelajari ini ya. Ini sangat sederhana kok, sangat mudah untuk dipelajari ya. Dan tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk Kak Nora Karim yang sudah mengajarkan Fantastic Five ini kepada seluruh trader di dunia ini. Ya, terima kasih ya Kak Nora Karim. Seperti biasa ya guys ya, PR ya, backtest. Buat 5 screenshot ya, di LTF cari setupnya, kemudian di HTF cek konfirmasinya, apakah bagus ya. Dukung terus channel ini ya guys ya. Kita belajar forex dengan baik dari dasar secara bertahap dan terarah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.